ya tentu tidak sederhana. Tadi saya katakan waktu kecil saya nyaris kehilangan masa kecil yang bahagia. Apalagi yang namanya sekedar mandi hujan dulu sangat tidak boleh. Sementara Misan-Misan dan teman kecil waktu itu bermain hujan. Saya nangis melihat mereka bahagia itu. Saya di dalam kamar. Gitu. Makanya begitu saya sudah besar, bahkan ada cucu, saya jadi. Balas dendam. Saya mandi hujan. Sekarang sudah besar ini baru saya nikmati mandi hujan dulu. Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya masih didampingi oleh ibunda kami tercinta. Saya bersyukur satu hal, ingin mengkonfirmasi masa-masa kecil, termasuk benar enggak saya lahir 1 Oktober dan saya lahir di dukun mana dan lain sebagainya. Saya tanyakan itu. Jadi dalam dialog dan lain sebagainya. Alhamdulillah masih ibunda saya masih sehat, masih sehat-sehat orang tua gitu ya. Tapi ingatannya masih sangat lancar. Betul, Gede dilahirkan 1 Oktober 1965 hari Jumat, turun orang Jumat. Saya diantar ibu itu diantar pakai dokar itu ke rumah sakit di Praia gitu. Saya tanya itu sambil guyon-guyon, gimana pada saat proses itu, dimana saat itu kan G30 SPKI 1 Oktober 1965, sehingga dalam satu kesempatan dengan Mami pun sempat bercanda, dulu nyaris namanya lalu Ahmad Yani. Karena Ahmad Yani meninggal 30 September, saya lahir 1 Oktobernya. Cuma Mami ingin bahwa di namanya dia kemudian punya putra lagi, maka kelanjutannya adalah kelanjutan dari namanya. Maminda kami almarhum lalu Purwagita, maka saya lanjutkan mungkin cita-cita dan lain sebagainya menjadi nama Gita Aryadi. Dalam kosakata maknanya ada, dalam susunan gatuk-gatuknya tadi Purwagita, ingin dipelanjutnya laki kebetulan Gita Aryadi. Nah, jadi berlanjut nama itu. Saya pun andai punya anak laki, saya akan bersiap-siap melanjutkan nama tersebut. Tapi alhamdulillah saya dikaruniai 2 orang putri. Dan sekarang dalam usia 58, alhamdulillah saya dikaruniai 1 orang cucu. Gita, suara, bisikan, nada, nyanyian. Arya kan bangsa utama gitu. Tambah lagi Adi menjadi seolah-olah pesan yang utama dari orang yang utama, begitu kira-kira makna. Masa kecil saya sebagai putra pertama, sebenarnya saya punya kakak tapi tidak berusia lama. Sayalah menjadi putra pertama dan oleh kedua orang tua nampaknya segala perhatiannya ditumpahkan untuk bagaimana ketika putra pertama jadi ini merupakan modal bagi mendidik putra putri berikutnya. Sehingga saya sebagai putra pertama laki dalam suasana didikan yang sangat disiplin, nyaris masa-masa kecil
Kalau sering diplesetkan anak-anak masa kecil kurang bahagia dibilang karena tidak sempat bermain-main yang leluasa, penuh dengan kedisiplinan. Pulang sekolah, sholat, makan, harus tidur. Sore bangun lagi, sudah itu sholat ngaji, sempat sore hari sebelum maghrib dan lain sebagainya duduk bersama mami. Keseharian sampai dengan SMP tuntas itu, saya mengulang apa yang terjadi di sekolah. Guru mengatakan apa dan lain sebagainya dalam dialog dengan terutama mami. Beliau pulang kantor dan lain sebagainya. Itu mereview lagi kejadian apa, pelajaran apa yang kita dapatkan di sekolah. Dengan disiplin seperti itu, ya katakanlah pas musim libur, begitu akan libur kan biasanya semester B atau bulan pelajaran berikut ini bukunya. Pada saat libur itu saya sudah hafal buku itu. Jadi begitu masuk sudah ya enak aja. Buku sejarah, buku apa. Waktu di SD, SMP ada HPU, HPS itu, Himpunan Pengetahuan Umum, Himpunan Pengetahuan Sosial. Ya, kita hafal. Jadi orang tua ya. Ditanya nanti dia juga belajar. Dia soal nanti dialognya itu sudah bekal duluan kita dapatkan. Membaca koran dari kecil itu Tuku Jaya dan lain sebagainya, langganan dulu di Cakra itu dekat Sekawan itu. Jadi diberikan buku, diberikan apa. Nah, sangat bahagia saya kalau dihadiahkan buku dan lain sebagainya, buku pelajaran. Latihan matematika dulu kan sudah ada soal-soal kita kerjakan. Ya teman-teman banyak yang belajar kelompok bersama. Yang paling saya ingat itu kalau pagi habis subuh itu membaca hafalan itu harus keras-keras. Jadi mungkin maksudnya waktu itu habis sholat dia tidur apa tidak, mungkin dia kontrol sama bapaknya. Ya saya ikuti karena diperintah seperti itu. Saya baca buku, menghafal dalam suara yang keras. Pertama saya hilang ngantuk, dan setelah dewasa saya baru mengetahui nampaknya itu memang penting. Yang kejernihan itu terjadi pada pagi hari sehingga cepat melekat. Nah, saya menjadi termotivasi ketika akhirnya ada prankingan di dalam kelas. Kemudian dapat juara. Waktu di SMP dikasih dulu dapat juara 1, saya dapat kain celana warna biru Katerina gitu kan. Wih, senangnya dulu ya. Senang sekali. Bangga rasanya, dan ini memotivasi. Terus mami itu kalau angka 8 dikasih nilai 500. Ada nilainya dulu hadiahnya. Kalau nilai 8,5, 9 dan lain sebagainya. Nah ini simple saja waktu gitu kecil itu ingin dapat uang hadiah yang banyak dari mami gitu. Dan mami konsisten. Kalau 7 tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tidak dihargai ya. Tapi begitu angka 8, 8,5, 9, itu dikasih bonus. Nah, maka ya saya berjuang untuk itu. Kemudian saya beli kamera dulu, Ricoh F50, kamera saya yang pertama. SMP, iya. 77-an berarti. Iya, 77. Nah, gitu. Saya SD awalnya di SD 2 Puyung, Kecamatan Jonggat. Kemudian beberapa tahun mami pindah ke Mataram. Saya di SD 2 Karangjangkau. Kami berdomisili di Karangkemong, Panerage, dan di Banjarpandi Selatan yang sekarang menjadi Bank BTN komplek itu. Di belakangnya itu dulu
Ya sekarang menjadi Mataram Mall itu lapangan Karangjangkong, ada lapangan pacuan kuda di sana. Nah, jadi saya tumbuh besar bersama teman-teman dari Banjarpandi Selatan, Karangjangkong, Karangkemong, dan sekitaran itu. Sore-sore bermain sepak bola, menyaksikan latihan pacuan kuda dan lain sebagainya. Itu era masa kecil kami. Nyaris tidak nakal-nakal gitu. Nah ini ada sahabat saya yang teman saya S3. S3 dalam artian SD, SMP, SMA. Nah, dia S3 sampai sekarang kami bergaul itu. Tiba-tiba kami ada pelajaran harus berenang di Mayura. Nah, sudah ada loker, tapi bagaimana kok slop saya masih baru? Nah, masih baru hilang. Nah, pasti di rumah ini akan dimarah. Nah, teman saya Abdul Kabir namanya, pemilik toko kitab, toko Makmur itu, yang saya katakan teman saya S3 itu, sama Galib namanya. Nah, diajari saya nakal. Begitu masuk harus begini, seolah-olah selop itu tidak hilang di kolam Mayura, tetapi ada hilang di rumah. Nah itu rasanya waktu itu saya nakalin ya. Ya ini kenakalan saya diajarkan oleh Abdul Kabir namanya. Nah, selebihnya, nah dia punya pengalaman cerita tentang saya. Saya tidak pernah membeli layangan yang baru. Itu yang dia ingat. Dan kenapa saya itu memang saya tidak bisa naikkan ini layangan ini, mau berlari terus itu. Saya memastikan membeli layangan yang kira-kira sudah di atas, sudah bagus gitu. Sudah perkara dia rusak atau apa sedikit-dikit tidak apa-apa. Nah, yang penting kelihatannya bisa terbang. Oh, dia sudah baik bermain di udara, dan pasti dia akan. Kadang-kadang kalau baru kan agak kita style itu. Betul. Nah, nggak sabaran saya di sana, dan akhirnya ini itu dia pilih, ini seneng yang pasti gitu. Abdul Kabir bisa dikonfirmasi. Terus tadi kameranya diapain? Kamera itu pada saat itu kan langka, maka saya menjadi tukang foto. Saya lupa memfoto diri sendiri. Jadi duit. Oh, dapat duit juga waktu itu. Oh, kita upgrade yang filmnya 24, 36 zaman dulu kan. Di Sinar Bahagia kita upgrade, istilah anak-anak sekarang kan tidak tahu apa itu upgrade foto gitu kan. Iya. Jadi kalau ada begawi, wah saya jadi juru foto dulu ada ya. Tapi sekarang saya nyesel kok tidak banyak saya punya foto. Baru saya dulu jadi juru foto gitu kan. Ricoh F50 kan ya, masih saya ingat itu. Iya, jadi ada event akhirnya kan merasa dipakai dan dibutuhkan. Jadi ya bergaul bersama-sama. Saya ingat Ricoh itu adalah kumpulan dari uang yang diberikan Mami, hasil dari bonus-bonus nilai juara dari kelas 1 di SMP Negeri 1 Taliwang sampai tamat saya ranking 1. Ada rival juga yang kadang dia menang, putri kepala sekolah saya, Bapak Masnin Junaidi namanya, bapaknya dari sahabat kita Bapak Ruslan Turmuzi. Iya. Itu guru saya, jadi dengan Pak Lan juga cukup lama kenal dan lain sebagainya. Alhamdulillah masuk SMA Negeri 1 Mataram. Waktu itu saya siap untuk ikut ujian tulis, tetapi petugas
kemudian mengeluarkan dan diberi dispensasi karena dari SMP juara 1 umum kan, dapat bonus lah kira-kira waktu itu. Dari SMA, ya jalur prestasi mungkin. Dan dulu saya kenapa ke SMP Taliwan, rumah saya di Karangjangkong, karena itu rayon Cakra katanya. Jadi yang rayon Cakra harusnya ke Taliwan. Jadi masuklah saya. Jadi istilah sekarang zonasi, dulu rayon zaman saya SMP. Kemudian setamat SMA saya melanjutkan kuliah ke Brawijaya. Saya ambil administrasi negara. Ini pun unik pilihan ini karena karena saya di SMA jurusan IPA, berharap bahwa saya menjadi insinyur masuk di pertanian atau peternakan pada saat itu. Mami, saya ini kan pegawai PT Pertani. PT Pertani seringlah dia rapat di pihak Ganggas dalam kaitan dengan saprodi dan lain sebagainya. Dan sepulang itu sepertinya mami saya bangga sekali dengan para kepala dinas, insinyur-insinyur yang saat itu, sehingga ya mami saya tidak ada gelar apapun, sehingga berharap putranya adalah seorang insinyur gitu. Apalagi andai bisa berkantor di pihak Ganggas, mungkin mami sudah bahagia sekali di pihak Ganggas, artinya di kantor dinas pertanian yang sekarang. Kemudian kakak-kakak kami misal banyak yang insinyur pertanian, sehingga harapannya sudah masuk saja pertanian, nanti kan bisa dibimbing oleh kakak-kakak misal dan lain sebagainya. Tapi saya pikir kalau semua pertanian kan kurang seru, mungkin kita cari yang lain. Dan waktu itu saya jurusan IPA kita bisa ikut Sipenmaru. Sipenmaru itu yang pertama dengan boleh memilih jurusan IPA dan IPS. Nah, jurusan IPA saya patuhi apa yang diminta mami, jurusan pertanian dan peternakan. Kemudian jurusan IPS saya coba-coba. Nah, ini eksperimen gambling saja. Saya cari jurusan yang keren namanya, keren. Antara lain akhirnya saya milih jurusan administrasi negara Brawijaya gitu. Keren ini artinya. Terus yang kedua jurusan antropologi, UGM gitu. Yang saya pikir IPS ini kan di luar daerah, ya jelas tidak diterima lah kita kira-kira. Akhirnya ketika mana yang diprioritaskan, IPA atau IPS? IPA-nya kan di dalam daerah, tadi pertanian atau peternakan, luar daerahnya Brawijaya dan Gajah Mada. Saya tidak prioritaskan yang mana, tergantung yang mana hasilnya nanti. Kami waktu itu Sipenmaru pertama bersepuluh orang. Saya ingat 1501 sampai dengan 15010 teman belajar kami, saya ada di tengah-tengah. Nah, begitu pengumuman Sipenmaru, semua teman lulus. Saya yang di tengah-tengah ini hilang nama saya, tidak ada. Wah, teman yang 10 ini menjadi tidak enak dia. Tapi saya memang tidak cerita bahwa saya ikut IPS dan tidak mengkomunikasikan jurusan apa itu IPS yang saya pilih. Nah, di dalam suasana tidak enak itu baru saya ingat, yuk saya juga ikut IPS, coba kita lihat ayo. Saya pergi cari pengumuman di Malomba. Nah, saya cari kode-kode, baca dari atas. Tiba-tiba ada nama saya. Cuma saya lupa ini kode ini lulus di mana ini? Di Brawijaya atau saya tidak tahu adanya. Akhirnya dari Malomba, kalau tidak salah di rumah sebelah ini kami membuka panduan itu, bertanya, baru saya tahu, Brawijaya.
Akhirnya teman-teman tahu juga bahwa saya dapat di Brawijaya. Ada di antara 10 teman itu juga marah. Sebenarnya dia ingin juga keluar daerah, tapi kita tidak berani waktu itu. Kalau sebelumnya ada sistem PP1, PP2, PP3 istilahnya, tidak lulus di sini bisa kita ambil ke sini, tidak lulus kita terbang ke sini. Nah waktu itu si Penmaru serentak, kalau tidak dapat di PTN ini maka kita memilihnya PTS, sehingga spekulasi kita tidak berani, dan teman-teman itu akhirnya banyak di alhamdulillah menyelesaikan studinya di dalam daerah di Unram, di pertanian dan peternakan. Saya di Malang, jadilah alhamdulillah saya syukuri itu melatih untuk kemandirian saya. Waktu SMA dan sebelumnya relatif orang yang disiplin, menjadi kutu buku, tanda kutip pergaulan mungkin tidak terlalu tidak nakal-nakal dan lain sebagainya, menjadi anak ibu yang lebih banyak di rumah gitu, belajar. Tapi begitu saya ke Malang, saya pikir kalau belajar saja apa nilai tambah yang saya dapatkan. Akhirnya ikut aktif dan lain sebagainya, sampai menghantarkan saya menjadi ketua umum senat mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tahun 1988. Sebelumnya saya ketua umum Forum Studi Mahasiswa Pengembangan Penalaran yang tugasnya seminar, riset, dan melakukan penulisan. Sering sama teman-teman dari pers mahasiswa dan lain sebagainya. Dari itulah saya belajar banyak menulis. Sekali tulisan dimuat, tiba-tiba itu termotivasi. Motivasinya material saja. Satu tulisan saya waktu itu di Suara Indonesia namanya di Malang, dapat honor saya 15.000. 15 tahun berapa itu? 86-an. 86. Saya dapat. Sangat besar kalau bagi ukuran. Pada saat itu sangat besar. Saat itu saya dikirimi uang saku sama mami itu tiap bulan setelah bayar kos dan lain sebagainya, untuk makan bulanan itu 60.000. Jadi dihitung sekian kali makan dan lain sebagainya, ukuran pas-pasan lebih sedikit. Kalau ada kebutuhan lain, mau beli buku dan lain sebagainya, harus ajukan proposal lagi gitu artinya beli dulu nanti diganti belakangan. Tapi hitungannya itu 60.000 satu bulan. Alhamdulillah saya dapat beasiswa Super Semar sebulan 25.000. Kemudian sempat nulis-nulis. Kalau ingin buku yang baik saya beli. Kemudian saya bikin jadi resensi buku. Resensi buku itu dikasih honor, maka Pak Pok dia ini. Gitu. Akhirnya termotivasi terus menulis. Kemudian saya bertanya suatu hari ke dosen ilmu politik saya, Profesor Solihin Abdul Wahab. Pak, gimana caranya Bapak itu nyaris tiap bulan ada tulisannya di Jawa Pos? Saya juga nulis, tapi baru di levelnya Suara Indonesia. Ya sih, kalau mau dimuat ya harus nulis, tapi jangan langsung bermimpi baru ngirim sekali terus dimuat. Kirim 10 kali dan pastikan itu gagal, maka harapan itu ada di kiriman yang ke-11. Baru mulai berharap bahwa tulisan akan dimuat. Ya, akhirnya sebelum sampai 11 kan harus ada yang angka pertama dulu, langkah pertama. Seperti kata Pak Zul. Maka nulislah saya yang pertama. Waktu itu isunya yang seksi.
Pak Rudini sedang introdusir PNS menggunakan pakaian hansip. Kemudian beliau kan orang militer, gempurannya luar biasa. Ini Pak Rudini melakukan militerisasi sipil, macam itu dari kostum saja. Nah, berkepanjangan ini di ruang jadi publik polemik, polemik di kampus, jadi diskusi-diskusi saya ikuti. Akhirnya saya menulis karena saya administrasi negara. Judulnya waktu itu saya ingat sekali, deoknomisasi birokrasi. Yang intinya bahwa tulisan itu ingin menerapkan kedisiplinan. Kenapa harus disiplin? Bla 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 bla, teori-teorinya macam kali. Bahwa baju hansip itu bagian dari simbolik untuk sebuah kedisiplinan. Saya kirimlah ini tulisan ini dengan harapan tadi tidak terbersit sedikit pun untuk dimuat, karena harus merelakan 10 tulisan awal itu untuk tidak dimuat, dan harapan itu ada di tulisan ke-11. Begitu saya kirim, biasa saja. Hari keempat setelah saya kirim, ya seperti biasa subuh saya tinggal di asrama mahasiswa yang sangkar burung bertingkat di dalam kampus itu, di asrama mahasiswa Blok D lantai 2 nomor 22. Jadi aktivis-aktivis, karena saya waktu itu ketua senat, kita di dalam kampus. Habis subuh buka koran, tiba-tiba di halaman 4, deoknomisasi birokrasi oleh Lalu Gita Aryadi Puyung. Saya teriak, ada Puyung kalau di tulisan saya dulu. Saya teriak, sejadi-jadinya. Ini kan di bawah pintu saya dimasukkan koran itu. Begitu saya cari yang loper koran itu, ada ngantar ke ruang teman saya cari, ketemu di luar, saya ambil semua itu. Saya yang jadi antar, baca halaman 4, baca halaman 4, baca halaman 4. Histeria tulisan pertama dimuat saat itu sampai sekarang masih terbayang, dan itu jauh lebih bangga rasanya ketika skripsi saya lulus di ACC. Ya biasa-biasa saja berdebat dengan tetapi begitu tulisan dimuat di Jawa Pos, rasanya meledak kepala ini. Ya setelah itu saya bilang, ya biar kelihatan on sedikit, ya modal penampilan sudah sedikit pakai kacamata waktu itu kan. Wah, pastinya pinter, apalagi nulis gitu itu kan. Jadi masih terbayang honornya berapa dan lain sebagainya saat itu, artinya jauh lebih besar dari honor Suara Indonesia. Tapi honor-honor itu lucu. Kita dulu kan dikirim tidak langsung ke rekening kan? Wesel namanya. Nah, kalau dapat wesel, ya kadang-kadang surat kuasa kasih teman urus. Nah, Suara Indonesia 15.000. Kadang-kadang teman sudah kita pakai bersama-sama, paling saya dapatnya hanya 5.000. Upah sisa dari, karena apa? Tulisan itu juga hasil dari kita berdebat. Kita berdebat, tapi selesai berdebat mereka tidur, saya nulis gitu, tak tok itu masing-masing tik dulu kan, masing-masing tik. Jadi isi tulisan itu adalah hasil perdebatan kami, ataupun hasil resensi buku, hasil diskusi, sehingga ya itu kita kembalikan bersama-sama. Jadi itu setiap ada isu baik saya menulis dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah tahun 88 17 Agustus saya mendapat predikat sebagai mahasiswa teladan Brawijaya. Alhamdulillah kami bertiga waktu itu sampai sekarang masih eksis. Satu adalah insinyur
Muhammad Zainal Fatah, sekarang menjadi Sekjen PUPR. Nah, dulu kami sama-sama aktivis, sekarang menjadi Ketua IKA Brawijaya Nasional. Yang kedua, sekarang Dr. Muhammad Najih, Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Jadi alhamdulillah setelah sekian lama berproses, ya nampaknya kami sudah mencapai pada tahapan puncak karir dari itu yang prosesnya ya tentu tidak sederhana. Tadi saya katakan waktu kecil saya nyaris kehilangan masa kecil yang bahagia. Apalagi yang namanya sekedar mandi hujan dulu sangat tidak boleh. Sementara misan-misan dan teman kecil waktu itu bermain hujan, saya nangis melihat mereka bahagia itu. Saya di dalam kamar. Gitu. Makanya begitu saya sudah besar, bahkan ada cucu, saya jadi balas dendam. Saya mandi hujan. Sekarang sudah besar ini baru saya nikmati mandi hujan dulu. Sampai besar segini saya tidak bisa renang. Jadi sementara teman-teman misan saya yang teman bermain semua berenang. Mereka berenangnya ada di kali, di Puyung dulu. Ada bendungan dan lain sebagainya. Saya sangat tidak boleh pergi ke sana. Wah, gimana mami ada nini itu ada. Makanya dirawat itu laki anak pertama dan saya ditempa dalam kedisiplinan. Tapi enggak, teman misan-misan yang lain boleh. Juga. Iya, teman-teman misan saya yang lain dia berarti bisa berenang. Karakter maminya iya, mami yang lebih memprotek saya. Ya teman misan-misan saya sendiri menjadi berenang yang baik karena ada bendungan di Puyung itu. Nah mereka, saya belajar renang di Mayura, tapi begitu mau pelajaran itu selop saya hilang, terus berhenti saya pergi ke Mayura. Trauma. Sampai sekarang tidak bisa berenang, maka dilatih sama cucu sendiri, diketawakan. Cucu saya sekarang sudah berenang macam-macam. Ayo Nini, katanya. Dialog sama cucu sendiri. Nah, tapi saya bilang, setiap itu ini dulu mami diprotek betul, yang begini-gini nggak bisa. Gitu. Jadi itu yang saya katakan, saya menjadi pendaki, saya berjalan terus sampai akhirnya. Namanya mendaki ada ponak duri macam-macam kita alami, lembah ngarai kita lalui, sampai akhirnya pada puncak. Filosofinya pendaki kan setinggi-tinggi gunung tetap berada di bawah mata kaki gitu. Ya itu perjalanan. Jadi di sini mungkin kesuksesan itu adalah sesuatu yang harus dibuat dan dibangun. Saya jadi ASN dari baru jalan langsung. Hanya 2 bulan saya tidak punya status. Selesai dari Brawijaya, saya sebenarnya lari ke Jakarta. Kemudian ada teman-teman mantan ketua senat itu yang ajak. Saya daftar di Setnek. Saya daftar juga di Deplu waktu itu. Nah, dalam proses pendaftaran itu, ibu kos di Malang tiba-tiba telepon, "Nak, kapan mau keluarkan barangnya? Karena kamar kos ini ada yang mau ngambil." Nah, balik saya ke Malang, bawa barang-barang itu ke Lombok. Di Lombok sedang ada bukaan kantor gubernur. Ada bukaan kantor gubernur, saya daftar juga di sini. Nah, di sini berproses sampai saya ingat waktu itu hari Minggu testingnya. Sementara hari Jumat saya dapat juga telegram zaman dulu bahwa di Deplu itu testingnya nanti hari Senin. Sementara di Lombok ini hari Minggu. Saya tanya mami, mana yang saya harus ambil ini? Karena jelas harus ada yang dikorbankan. Nggak seperti sekarang kan pesawat ada kita. Kalau dulu ke Jakarta misalnya pakai bus dan lain sebagainya kan
2-3 hari kita harus Iya. spare waktunya. Sementara hari Minggu itu tesnya kantor gubernur, saya ikut dari Lombok Tengah. Kemudian hari Senin itu di Deplu. Akhirnya Mami nyebut Dindik tepek 2 balang. Ya. Jangan menangkap 2 belalang. Dua-duanya akan kabur dan tidak dapat. Nah, tepek balang sarapet. Suruh yang rapat kemungkinannya dan lain sebagainya, lokasinya dan sebagainya. Nah itulah. Akhirnya saya memilih ikut yang di gubernuran. Dalam hati juga ini Mami ini paling tidak mau ditinggal sama anaknya gitu saya pikir juga. Nah, lebih-lebih ibu dukungnya ikuti aja yang dia kantor gubernur. Akhirnya ya lagi-lagi saya anak yang patuh gitu ya ikuti. Alhamdulillah lulus, tetapi sebelumnya saya kontak senior saya yang mengendorse saya untuk ikut di Deplu dan lain sebagainya. Apa bisa diundurkan waktunya di Deplu sehingga sehabis ujian di daerah di kantor gubernur saya akan berangkat cari bus untuk sana. Ya, tapi nampaknya jadwal di sana kan nggak bisa ditawar. Ya kalau mau masih berhasrat berkarir di Deplu, ya ikut tahun depan, itu solusinya. Nggak bisa diundur dan lain sebagainya. Akhirnya lulus itu langsung saya prajabatan, dan prajabatan langsung saya ditempatkan di Sumbawa. Saya di Sumbawa juga asing, nggak pernah ke Sumbawa di sana. Nah, kebetulan ada teman waktu Latsar itu sama-sama CPNS, Irhas Rayes namanya sekarang di KSB. Kebetulan dia teknik Brawijaya, nah, dialah yang menjadi teman. Saya nginep di rumahnya dia, Jalan Kartini namanya dulu. Kemudian jadi saudara saya beliau. Sekarang sama-sama kita mungkin sudah akan menjelang pensiun di KSB. Irhas Rahmanuddin Rayes. Nah, saya menjadi orang Sumbawa. Setelah setahun saya di Sumbawa, saya ditanya lagi senior, jadi mau ikut di Deplu? Saya pikir ya mungkin jalan karir saya dan sudah merit waktu itu. Nah, jadi banyak pertimbangan akhirnya. Ya enggak apa-apa Mas, saya sudah di daerah saja. Maka 5 tahun saya di Sumbawa. Memulai CPNS saya di Sumbawa. Di Sumbawa ya seperti itu juga. Hari-hari selain kantor juga diminta bantu di BP7, Natar, P4, ke berbagai desa-desa, sampai pada saat itu saya sudah naik di desa dari Batu Dulang, naik Batu Rotok, Tangkam Pulit, Bau Desa, Tepal. Terkenal paling sudah ya. Itu yang secara geografis menantang itu kan di atas gunung. Sekarang kan pakai truk, pakai off-road kita ke sana. Dulu saya natar ke Tepal, Batu Rotok, Tangkam Pulit, Bau Desa itu pakai diantar pakai kuda dinas. Kuda dinas istilahnya. Waktu kita lewati tebing-tebing itu, ya alhamdulillah disiplin juga kudanya. Ya saya konsentrasi. Begitu nyampe di hamparan kopi sekitaran Tepal itu, suasana sejuk. Di sana saya semilir angin, tertidur dan jatuh dari kuda. Waktu di tebing-tebingnya itu kita konsentrasi. Saya sama Pak Nadi, Pak Samad. Jatuh hari biasa, tempat udah landai gitu. Sudah landai di rimbunan kopi-kopi di kebun kopi di Tepal itu. Jadi ya sambil istirahat makan. Saya ingat itu di Sirawir, Sirawir itu garamnya ya.
terus lauknya udang kali yang masih merah itu. Alhamdulillah masih bagus dulu. Jadi ya kaget saya. Waktu saya mahasiswa sendiri dari 60.000 naik menjadi 90.000 kiriman dari Mami. Kemudian saya mahasiswa teladan dapat bonus dan mestinya dulu ada kemungkinan bisa juga jadi dosen dan lain sebagainya. Tapi waktu itu tambahan beasiswa Super Semar, mestinya sudah tidak boleh tapi ada tambahan sehingga beasiswa Super Semar dapat tambah 90 tambah nulis-nulis tadi udah menjadi sering, ada Republika, ada di Suara Karya dulu dan lain sebagainya, sehingga jumlah uang udah di atas 100-an itu bisa kita dapatkan setiap bulan. Begitu selesai, kemudian kawin, ini berarti berdua udah ini, hidup di rantauan. Waktu itu gaji pokok saya 81.000, 81 atau 83.000. Kemudian yang diberikan waktu itu 80% kalau tidak salah. Jadi sekitar 68 jadinya. Matematika Allah enggak tahu ya. 68.000 harus hidup berdua gitu. Nah, ya hidup sampai kita sekarang gitu kan. Iya. Sehingga pernah sulit secara dengan saya alami proses itu. Pernah suatu hari dalam sebagai CPNS dengan penghasilan seperti tadi 68.000, tiba-tiba kami lembur dengan bekerja, kemudian setelah lembur ada bonus 5.000. Bahagia sekali saya waktu itu. 5.000, ada tambahan dari 68.000 itu. Ya akhirnya tetap nulis-nulis itu kirim. Tiba-tiba hobi menulis itu ditahu juga oleh Pemkab Sumbawa. Akhirnya saya menjadi konseptor pidato di bagian humas. Nah, berhenti saya dapat menulis dulu di Lombok Pos. Tulisannya saya banyak. Bahasa Suara Nusa namanya. Makanya siapa Pak Ruslan Ahmad, siapa Pak Syukur, Pak Alam itu teman-teman generasi lama, Pak Agus Talino, kalau Suara Nusa dulu Pak Samsudin, itu Pak Sam di Sumbawa, itu teman kami bersama-sama sering. Jadi saya bayangkan Mami itu sudah sangat bahagia andai saya bisa jadi kadis pertanian, gitu. Karena dia orang PD pertanian, jadi Mami menganggap itu puncak karir saya. Tapi alhamdulillah saya berada di atasnya kadis pertanian. Jadi saya berpikir Mami akan lebih bahagia lagi tentunya di sana. Dan terlebih tanggal 19 ini kalau beliau masih mendampingi, tentu kebahagiaannya luar biasa, tetapi beliau mendahului. Tapi setidaknya kebahagiaan ibunda yang masih ada itu adalah refleksi dari betapa bahagianya Mami saya sudah. Bahwa berkarir karena kita tahu betul habitat lingkungan dan bagaimana ASN, karena ini sudah menjadi pilihan, ya samina wa ta'na saja. Kita konsisten, ini pilihannya. Saya hanya bekerja dan bekerja. Ditempatkan di humas, jadi modalitas kesuksesan saya adalah dari aktivitas menulis, kemudian menjadi teman humas. Di humas saya banyak bergaul dengan wartawan dan lain sebagainya. Dalam keadaan junior kita bisa bertemu dengan
pimpinan-pimpinan. Saya belajar tentang komunikasi, praktik komunikasi, human relation dengan pimpinan dan lain sebagainya. Saya dekat dengan setidaknya 3-4 gubernur yang saya dampingi. Nah, ini kan sekolah kecil itu ya, sekolah. Dari Pak Warsito saya belajar makna kedisiplinan. Kemudian dari Pak Harun makna kebersamaan. Pak Harun diganti Mik Srinate, ketindihan, ada Tuan Guru Bajang. Nah, itu kan semua mewarnai dan menginspirasi. Nah, saya bekerja. Aturannya juga sudah ada, ini. Ya alhamdulillah, godaan pasti ada, tetapi kan kita punya standar nilai. Energian ya. Dan memang mungkin karena tuntutan juga zaman sekarang ya, semua serba terbuka, masyarakat juga ingin dilayani dan lain sebagainya. Dan Pak Jul kan komitmennya membersamai rakyat. Nah, coba lihat gerakannya timur, barat, utara, selatan seperti itu. Kayaknya gubernur terlincah sepanjang. Makanya saya belajar satu kata dari Pak Jul adalah kekuatan. Energi ya, power. Tapi tadi Pak Warsito Jenderal mengajarkan kedisiplinan. Pak Harun mengajarkan sebuah kebersamaan. Srinate mengajarkan ketindihan, disiplin juga anehnya. Perfect. Pak TGB ya dengan bahasanya harus saya bedakan disiplin, tindih lebih budaya, TGB apalagi konsistensi, istiqomah. Nah, istiqomah, disiplin, ini artinya kita semua, dan itu modal dasar jadi ASN. Apa aturannya? Ya pakai itu, jangan keluar dari standar nilai itu. Keluar dari itu, ya enggak, banyak masalah yang akan kita hadapi. Yang alhamdulillah dengan disiplin, ketindihan, istiqomah dan lain sebagainya, membentengi, akhirnya ya saya sampai ke puncak karir. Jadi inspirasi, motivasi yang diberikan oleh pimpinan melekat di saya itu menjadi kekuatan untuk terus berjalan mendaki. Dan alhamdulillah mungkin doa banyak orang dan juga termasuk banyak di FB mereka, berkat sabar dan doa, Mami sukses meraih hari. Itu banyak sekali yang menyebutkan karena ya sabar dan doa. Sabar itu juga intinya ya karena kalau kita tidak sabar dalam sebuah kedisiplinan kan membangkang ya. Tadi saya sebutkan disiplin dari Jenderal, tindih dari Mik Srinate, istiqomah dari Tuan Guru. Ya kalau tidak tahan dari pakem-pakem ini, ya melenceng sudah, melenceng, maka tentu tidak akan kita bisa mencapai sasaran. Karenanya alhamdulillah dari karir ke karir saya tidak pernah ngatret, tidak pernah relatif ke samping, semua menanjak naik. Maka pilihan diksi saya tadi pendaki, saya bukan pejalan, saya mendaki. Dari karir di kabupaten, saya ke provinsi, dari humas, kemudian sekretaris Bapeda, kemudian menjadi kadis, ini naik terus, kadis pariwisata. Tidak saya duga-duga, saya jadi asisten. Setelah jadi asisten, saya dipercaya menjadi kepala dinas perizinan. Kepala dinas perizinan itu bukan main, karena dia akan melaksanakan pendelegasian kewenangan yang mestinya itu kewenangan gubernur untuk memberikan izin 266(2) izin itu ada.
mestinya ditandatangani oleh gubernur, tetapi regulasi menetapkan gubernur tapi didelegasikan, dan alhamdulillah TGB mendelegasikan itu ke saya, plus saya dipercaya lagi untuk menjadi komisaris ITDC lagi. Iya. Itu luar biasa. Kemudian proses-proses itu menghantarkan saya menjadi sekda, dan alhamdulillah terakhir menjadi, semua tetap ada perjuangannya tersendiri. Ya, saya ingin jalan bersama-sama dengan semua pihak. Saya dengan modalitas yang sudah ada ini, dalam momentum waktu ini, mari kita saya mohon dukungan dan lain sebagainya, doa restu dukungan dari para pihak, bagaimana suasana momentum pembangunan ini tetap terjaga kondusif, dengan target pelaksanaan pemilu dan juga pilkada berjalan damai. Sekali lagi, kalau urusan administratif dan lain sebagainya kan sudah saya lewati, dan nanti tentu ada penjabat sekda yang ada. Tugas saya sekarang kan mengorkestrasi situasi ini supaya di daerah dalam suasana kondusif. Di dalam internal birokrasi sekda, PJ sekda nanti pasti akan melaksanakan seperti yang sudah kami laksanakan. Teknik anggaran, unsur-unsur manajemen, money, method, mesin, material itu sekda mumpuni untuk mengelola. Saya akan dibantu dengan sekda yang tentu berkarir juga dari bawah dengan pengalaman itu internal, insya Allah sudah. Yang belum saya lakukan adalah lebih banyak interaksi sosial. Maka tugas saya dalam masa PJ ini adalah untuk lebih banyak bertanya, lebih banyak mendengar, lebih banyak berbuat untuk stakeholder yang eksternal birokrasi. Di birokrasi alhamdulillah saya sudah khatam untuk sementara. Ingin tugas di PJ ini adalah bagaimana keberterimaan di luar birokrasi, dan bagaimana kemudian mengorkestrasi internal birokrasi dan eksternal ini untuk bersinergi mengakselerasi pembangunan yang ada. Saya rasa itu yang akan menjadi obsesi kami di hari-hari yang akan datang.